Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Benarkah Nabi Muhammad SAW tercipta dari cahaya? Berikut penjelasannya. Rabiul Awal selalu identik dengan bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau dilahirkan pada bulan ini. Setiap momen Rabiul Awal kita akan diingatkan dengan sosok manusia mulai ini. Salah satu ungkapan yang sering kita dengar adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan manusia biasa. Beliau tercipta dari nur atau cahaya. Tidak seperti manusia biasa yang tercipta dari tanah. Benarkah beliau tercipta dari cahaya? Pengasuh Rumah Fikih Ustadz Ahmad Syarwat LCMA menjelaskan dalam satu kajiannya yang dilansir dari Rumah Fikih. Jika merujuk Al-Quran Al-Karim, seringkali disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu cahaya atau nur. Misalnya pada ayat-ayat berikut yang artinya, "Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15. Para mufasir sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cahaya dari Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi pernyataan bahwa Rasulullah SAW adalah cahaya memang berasal dari firman Allah. Namun ayat ini tidak menyebutkan bahwa beliau terbuat dari cahaya. Yang disebutkan justru beliau itu sendiri adalah cahaya. Demikian juga dengan ayat lainnya. Secara tegas Allah menyatakan bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai cahaya yang menerangi. Namun tidak dijelaskan bahwa fisik beliau terbuat dari cahaya. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, untuk jadi cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 hingga 46. Kalau diperhatikan, ternyata bukan hanya Rasulullah SAW saja yang di dalam Al-Quran disebut sebagai cahaya. Bahkan Allah pun menyebutkan dirinya sebagai cahaya, sebagaimana yang kita baca dalam surat An-Nur berikut ini, yang artinya, "Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat At-Takabun ayat 8. Para mufasir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan cahaya di ayat ini adalah Al-Quran. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam beberapa kesempatan yang berbeda, Al-Quran menyebut Allah, Rasulullah SAW, dan Al-Quran sebagai cahaya. Tentunya yang dimaksudkan adalah sebuah makna dan pengibaratan, bukan cahaya dari bentuk fisiknya. Dan yang terpenting, tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah SAW terbuat dari cahaya. Bahkan secara fisik, diri beliau pun bukan cahaya. Beliau SAW hanya manusia biasa, butuh makan, minum, menikah, dan bahkan berjalan ke pasar. Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia?" Quran Surat Al-Furqan ayat 7. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan bahwa dirinya hanya manusia biasa.
Yang membuat beliau istimewa adalah beliau menerima wahyu dari Allah dan diangkat sebagai Rasul utusan Allah untuk umat manusia. Selebihnya manusia biasa yang lahir dari rahim ibunya. Maha suci Tuhanku, aku ini tidak lain hanyalah manusia yang diutus. Quran Surat Al-Isra ayat 93. Maka penjelasan yang paling kuat dalam masalah cahaya Muhammad ini adalah bahwa secara fisik beliau adalah manusia biasa, sama dengan manusia lainnya. Namun secara risalah dan hidayah, beliau diumpamakan seperti cahaya dari Allah untuk semua umat manusia. Jelas Ustadz Ahmad Sarwat. Hormat dan kecintaan kita kepada beliau bukan karena beliau terbuat dari cahaya secara fisik, melainkan karena Allah memerintahkan kita untuk menghormati dan mencintai beliau. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW yang artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Wallahu alam. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.